Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Ibu Ari Trihandini SE, Kepala Sekolah SMK Syahid Bapak Dodi Muzamil MIKOM, Wakil Kepala Sekolah SMK Syahid Ibu Siti Nurhayati SPD, Wakil Kesiswaan SMK Syahid Bapak Marta Ali SPD, Kepala Sekolah SMP Syahid 1 Bapak Nabi Fahri Rayansa SPSI, Wakil Kurikulum dan Akademik SMP Syahid 1 Ibu Irma Yuniarti SPD, Pembina OSIS dan Kesiswaan SMP Syahid 1 Bapak Muhammad Fahri SPD, Kepala Sekolah SDS Nurul Huda Ibu Syifa Atarida Pertiwi, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDS Nurul Huda, SMP Syahid 1 dan SMK Syahid. Yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati Kepala Sekolah SDS Nurul Ikhlas Ibu Melia Febrianti AMD, Kepala Sekolah SMP Syahid 2 Bapak Wahyudi SPD, dan Wali Siswa SDS Nurul Huda SMP Syahid 1 dan SMK Syahid, serta siswa-siswi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pelepasan dan wisuda siswa-siswi SDS Nurul Huda, SMP Syahid 1 dan SMK Syahid tahun ajaran 2024-2025. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya Islam. Hadirin yang berbahagia, pagi ini kita akan melangsungkan acara pelepasan dan wisuda kelas 6 SDS Nurul Huda, kelas 9 SMP Syahid 1, dan kelas 12 SMK Syahid dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Selanjutnya proses pelepasan dan wisuda kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Setelah itu pesan dan kesan perwakilan wisudawan. Selanjutnya pengumuman siswa berprestasi. Pesan dan kesan dari perwakilan guru. Penutupan, dan yang terakhir foto bersama. Demikian susunan acara pada pagi hari ini, dan mari kita mulai dengan pembukaan acara. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pelepasan dan wisuda siswa SDS Nurul Huda, SMP Syahid 1, SMK Syahid dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Sari Fajar Hasanah dan Sari Tilawah oleh Ananda Aldi. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Terima kasih kepada Ananda Sari Fajar dan Aldi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan indah. Semoga kita yang mendengarkan mendapat pahala dan menjadi keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipandu oleh Ananda Nadila. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada Ananda Nadila dan kepada para hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dodi Muzamil MIKOM selaku Kepala Sekolah SMK Syahid. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, khususnya yang baru lulus, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki, sambutan saya mungkin tidak akan lama, singkat, padat. Saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang baru ingin lulus. Kalian ini lulus bukan terbebas dari beban sebenarnya. Kalian selesai dari sekolah bukan artinya hilang bebannya, tekanannya, bukan. Malah mungkin bertambah. Karena setelah ini ada jenjang selanjutnya yang melanjutkan sekolah. Untuk yang tidak melanjutkan sekolah, mungkin mulai cari kerja, mungkin mulai cari aktivitas kegiatan yang menghasilkan atau produktif. Saya hanya ingin mau mengingatkan teman-teman, kalian ini lulus, tolong jadilah seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan ketika kalian lulus seperti bunga dandelion, terbang tertiup angin. Kalian lulus itu dari sekolah, artinya diharapkan kalian lulus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Kalau sudah ada pengetahuan, baru selanjutnya adalah kebijaksanaan. Karena kalau kalian hanya punya pengetahuan, kalian belum tentu bijaksana. Kan orang pintar belum tentu bijak. Kalau sudah bijak, baru kalian beretika. Nah, itu harapan saya. Kalian pada tahapan etika nanti. Kalian tidak hanya memiliki pengetahuan, kalian bijaksana, mengetahui tindakan kalian itu memiliki konsekuensi dan efek samping dari semua hal yang kalian lakukan. Contohnya kalau di sekolah sudah biasa nih ya, sudah biasa sekali. Kalau kalian jarang belajar, nilai ujian kalian biasanya jelek. Kalau jelek biasanya remedial. Kalau nggak remedial biasanya nilainya tetap jelek. Kalau remedial minimal bagus. Nah, itu konsekuensi tuh. Karena kalian nggak belajar, nilai ujian kalian jelek. Karena nilai ujian kalian jelek, biasanya nilai kalian jelek. Kalau jelek, biasanya remedial. Kalau nggak remedial, biasanya tetap jelek. Itu konsekuensi. Nah, di dunia nyata ntar begitu. Kalau kalian mau cari uang, cari duit, kerja. Jangan ngarep dari judul. Judul bukan kerjaan ya. Ntar tiba-tiba ngarepnya gacor lagi. Wah, kan udah ada yang mikir tuh gacor ya. Jangan ngarep judul. Ntar pakai akun trial menang lo. Pas pakai akun asli boro-boro menang. Adanya kalah. Udah tahu saya cara mainnya itu. Kalau kalian belajar itu kalian gak mungkin ketipu. Karena saya udah di tahap bahasanya berusaha meraih tahap etika. Ketika kan saya bilang, kalian udah punya ilmu, punya pengetahuan, kalian gak mungkin bodoh atau dibodohi orang. Karena kalian udah punya pengetahuan. Kalau udah punya ilmu, nanti tahapnya bijaksana. Nah, tahap bijaksana itu kalian milih. Kayak contoh, kalian mau belajar kripto atau mau judi online atau apapun, itu gampang.
kalau udah punya ilmu. Kalian mau jadi penjahat atau mau jadi orang benar itu gampang, karena kalian udah punya ilmu, udah punya pengetahuan. Nah, udah punya ilmu tuh tahap selanjutnya bijaksana. Ilmu kalian yang kalian punya itu mau kalian buat jadi orang jahat atau jadi orang baik. Itu ada temen saya, temen S1 saya cerita sedikit aja. Aduh, bosan nih, ekonomi Indonesia lagi susah. Dah yuk, bikin judul, lu kan bisa Dodi. Waduh. Nah itu tuh, udah punya ilmu ya kan, udah pinter, belum nyampe tahap bijak. Dia baru ilmu doang. Kalau udah bijaksana kayak saya, aduh, udah ilmu udah ada nih, mau jadi orang jahat biar cepet kaya, bisa nih. Tapi dah lah ya, udah terimanya nasib duit segini-gini aja. Nah itu tahap bijaksana tuh. Kalau kepepet baru dikit-dikit. Jangan bercanda. Jangan kepepet dikit-dikit juga, jangan. Nanti kalau udah bijaksana, nah beretika, kalian gak bakal mikirin lagi tuh begitu. Ya kalau mau dapat duit ya kerja keras. Bahkan kerja keras belum tentu kalian dapat duit. Di saat itu kalian udah kerja keras, harapan kalian nggak tercapai. Nah disitulah kalian tahapan etika. Kalian bukan hanya belajar bijaksana. Kalian nggak bakal tergoda sama A, B, C, D. Oh iya, ini nggak sesuai etika, saya nggak bakal ngelakuinnya. Jadi di atas etika itu di atas bijaksana. Bijaksana itu di atas ilmu. Nah kalau kalian ilmu saja tidak ada, ilmu saja tidak cukup, saya bilang kalian kayak bunga dandelion. Tahu dandelion? Yang masa kecilnya punya bunga suka ditiupin terbang. Nah itu dandelion namanya. Ditiup aja terbang. Artinya kalian itu gampang digoyang sama orang lain, gampang dibujuk. Kalau bahasa orang zaman jadul tuh gampang dihipnotis. Sebenarnya bukan dihipnotis, dibodoh-bodohi itu menurut saya. Dibujukin aja. Pak transfer segini, nanti 1 juta misalnya contoh, ntar habis ditransfer 1 juta saya balikin 3 juta ya kan. Nggak mungkin gitu, nggak logika, nggak ngapa-ngapain kita transfer 1 juta balikin 3 juta. Nah, kalau semua orang bisa begitu ngapain dia ngajakin orang, dia aja sendiri. Nah itu ya, makanya harapan saya teman-teman, kalian boleh nih seneng-seneng bebas merasa bebannya, nggak apa-apa, tapi ntar udah berapa hari ya kan, udah berapa minggu fokus lagi mikirin masa depan kalian mau kemana, mau lanjut sekolah atau mau cari kerja atau mau cari kegiatan. Karena saya tahu kalau habis lulus nyari kerja nggak segampang itu, makanya saya bilang cari kegiatan dulu. Yang penting nggak nganggur nggak jelas atau nggak ada kegiatan nggak jelas. Biasa kalau udah nggak nganggur, udah nggak ada kegiatan nggak jelas, tuh otaknya kemana-mana tuh, hal negatif numpuk biasanya. Nah makanya saya bilang kalian nggak usah lah tahapan sampai punya etika atau bijaksana. Ilmu aja dulu kalian cari. Udah ilmu dicari, lihat konsekuensinya. Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya apa? Buat saya, buat keluarga saya, buat orang terdekat saya, buat lingkungan saya. Misalnya, saya menjahatin orang, efek sampingnya nggak ada sama saya? Yakin nggak ada? Dipikir-pikir dulu. Kalau misalnya saya buat jahat, contoh saya nipu orang, yakin kalian nggak dikejar-kejar? Itu kan konsekuensi. Nah, kalau udah banyak ilmu, bikin konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Biar kalian jadi bijaksana. Ketika sudah bijak, baru kalian perbanyak tuh bijaksanaan kalian. Baru tuh muncul etika. Sarkasme dikit, jangan kayak pejabat kita. Ilmunya banyak, bijaksananya enggak, apalagi etikanya jangan. Kata Pak Nabi, aduh sarkasme nih Pak Sajun. Ya biasa saya sarkasme. Kalau kalian punya pengetahuan, nggak apa-apa. Punya sekedar pengetahuan aja. Oh bagaimana cara nipu orang, oh bagaimana cara kerjanya judi atau judol, nggak apa-apa. Biar kalian nggak kemakan, nggak ditipu sama orang, nggak kemakan judol, nggak kemakan bahasanya kripto. Gak usah saya sebut namanya, nanti ada yang videoin kena kasus saya. Kripto yang sekolah nggak penting. Iya dia sekolah nggak penting karena dia udah punya kaya, udah punya privilege. Nah, iya buat dia sekolah nggak penting, kerja di perusahaan nggak penting karena dia udah kaya dari lahirnya. Nggak mungkin tiba-tiba dari orang nggak mampu jadi orang kaya, itu nggak mungkin.
Saya berpengalaman bertahun-tahun. Biasanya yang ngaku begitu terakhir kali ada indra kenis. Nah, penipuan tuh. Ternyata memang lahir kaya, nggak dari orang bawah. Ada juga modelnya politis-politis yang ngomongnya, oh anak ini, anak itu, ya itu biasa pengakuan doang. Nah itu ya. Jadi nggak ada sukses itu singkat, padat, merayap, nggak ada. Kerja keras gitu. Pasti ada sumber dayanya. Kalau nggak sumber daya ya kerja keras. Minimal. Saya kan juga dosen. Saya selalu mengingatkan kepada siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswi saya. Artinya biar kalian itu tidak terbebani. Kalau kalian ekonominya sekarang tidak sukses, tidak mampu, itu bukan kesalahan kalian. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu, maaf sekali Bapak Ibu orang tua murid, itu kesalahan orang tua murid, itu kesalahan Bapak Ibu kalian. Karena ekonomi kalian itu yang menentukan lahir bukan kalian, Bapak Ibu kalian. Kalau kalian tidak sukses, ya berarti bukan kesalahan kalian. Ekonominya sekarang, itu kesalahan Bapak Ibu kalian. Tapi jangan sampai itu berlanjut ke keturunan kalian, ke anak-anak kalian. Karena nanti itu kesalahan kalian. Kalian tuh udah lulus nih, udah kerja, udah mandiri. Kalau kalian masih begitu-begitu aja, ya itu salah kalian juga. Kan Bapak Ibu itu hanya setengah jalan ngasih sumber daya. Kan kalau misalnya kalian udah mandiri, udah dewasa, harusnya kalian bisa nyari sendiri, jangan ngarepin orang tua. Bisa dong, walaupun nggak jadi langsung wow kaya, nggak apa-apa. Tapi minimal bisa makan gitu loh, bisa minum. Kalau mau nikah, ya udah punya dasar. Jangan tiba-tiba cucuk nikah belum punya dasar. Termasuk yang perempuan ya, saya nggak menyindir laki-laki, yang termasuk yang perempuan. Ini takutnya hilap yang perempuan. Saya langsung nikah biar bisa mapan. Iya, kalau pasangannya bagus. Iya, kalau pasangannya bisa diajak kerja sama. Ternyata KDRT ditinggal, nah pusing tuh. Tapi kan kalau kalian sebagai perempuan mandiri, mau nggak ada suami pun makan sendiri, minum sendiri, bahkan bisa punya rumah sendiri. Nah itu maksud saya. Jadi maksud saya, kalian itu pentingnya ilmu tuh maksudnya bukan hanya di sekolah ya, ilmu tuh banyak. Ilmu ekonomi, ilmu komputer, ngedit dan macam-macam. Gimana caranya lah ilmu yang bisa ngasilin kalian uang. Itu ilmu. Kalian cari. Tinggal kalian dari ilmu sekian banyak pilih. Dengan kebijaksanaan kalian, mana yang baik, mana yang buruk buat diri kalian, keluarga kalian, buat lingkungan kalian. Itu aja ya pesan dari saya. Jadi saya ingatkan lagi, ketika kalian lulus, beban kalian itu bukannya berkurang, bukannya hilang. Sebenarnya beban yang kalian sekarang ada itu jatuh, tapi di depan udah siap-siap tuh mau dibebankan lagi ke kalian yang lebih berat. Jadi semangat ya. Sekian saya pesan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Dodi atas sambutannya. Selanjutnya yang akan memberikan sambutan yaitu Ibu Siti Nurhayati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Syahid dan pembina dalam acara ini. Pada beliau kami persilahkan. Sebelum saya sambutan, mohon itu panitia ya, Pak. Oh. Aduh, cantik-cantik banget saya jadi grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah sarapan belum sih? Diulang kembali ya. Semangat dong. Masya Allah ini hari bahagia kalian loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam acara perpisahan siswa-siswi tercinta kelas 6, 9, dan kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Ibu Ari Trihandini SE, yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Dodi. Beliau tidak hadir karena kesibukannya. Yang kami hormati Kepala SMK Syahid, Kepala Sekolah kami Bapak Dodi Muzamil MIKOM. Yang kami hormati Kepala SMP Syahid 1 Bapak Nabi Fakhri Rayansa, Sarjana Psikologi. Yang kami hormati Kepala SDI Nurul Huda Ibu Siva Artarida Pertiwi. Kebetulan beliau lagi sibuk dengan aktivitas kampusnya sebagai Ketua BEM, beliau tidak hadir pada hari ini. Yang kami hormati Kepala SMP Syahid 2 Bapak Wahyudi SPD, yang telah hadir luar biasa hari ini ya, sempat walaupun sibuk beliau bisa hadir di acara kami. Yang kami muliakan Bapak Ibu guru dan seluruh staf, baik itu SDI Nurul Huda, SMP Syahid 1 dan SMK Syahid. Dan tidak lupa tim kami, Pak Marta, SPDI, Pak Didi, Bu Jenny, ya, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan Bapak Ibu, orang tua, wali murid, alhamdulillah masih bisa hadir, baik itu SD, SMP, dan SMK, serta para tamu undangan yang berbahagia dan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini adalah momen yang sangat spesial. Ada rasa syukur, bangga, bahagia, haru, dan juga sedih yang bercampur jadi satu. Bersyukur karena kalian telah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik. Bangga karena kalian tumbuh menjadi pribadi yang berani, mandiri, dan berakhlak. Bahagia karena hari ini menjadi saksi pencapaian luar biasa kalian. Namun juga haru dan sedih karena kami harus melepas kalian menuju masa depan yang lebih besar. Saya nggak bisa nih kalau kayak begini ya, selalu aja. Karena orang tua luar biasa nih yang selalu dampingin. Insya Allah. Dan saya harus pakai teks karena panjang banget ini ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Masya Allah, perpisahan hanyalah awal dari petualangan baru. Teruslah berkarya nak ya, dan raih mimpimu. Kami titip pesan kepada kalian ya anak-anakku, kemanapun kalian melangkah, jangan pernah lupakan 3 hal. Jadi ingat ya, walaupun kalian kemanapun melangkah, jangan lupa 3 hal. Yang pertama,
Jangan tinggalin sholat. Itu pondasi kalian ya, pondasi hidup kalian. Yang kedua, hormati orang tua dan guru. Tanpa doa dan bimbingan dari mereka, kalian bukan siapa-siapa ya nak ya. Yang ketiga, teruslah belajar dan berbuat baik. Jadilah manusia yang membawa manfaat bagi sesama. Ingat ya nak, bahwa keberhasilan bukan hanya soal nilai akademis, tapi juga akhlak dan keimanan. Dunia ini tempat kita berjuang, dan akhirat adalah tujuan utamanya. Jadilah ilmu sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Ibu orang tua murid, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan selama ini. Kami di sini hanya perantara ya Bapak Ibu. Tanpa dukungan dan doa Bapak Ibu di rumah, pendidikan di sekolah tidak akan berjalan optimal. Terima kasih ya Bunda. Kepada Bapak Ibu guru, terima kasih atas dedikasi dan ketulusan dalam mendidik. Apa yang telah kita tanam hari ini, semoga kelak menjadi amal jariah di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan setinggi-tingginya kepada tim panitia. Tepuk tangan semuanya dong. Masya Allah. Pak Nabi luar biasa, Pak Fahri, Pak Marta, Bu Irma, dan tim-tim lainnya ya, tidak saya sebutkan satu persatu. OSIS SMK, OSIS SMP, SD juga ikut ya, ikut mendoakan ya. Luar biasa generasi muda yang kreatif, kolaborasi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wow. Ini perdana loh. Yayasan Sarif Hidatullah ini acara pelepasan dan wisuda SD, SMP, SMK digabung ya. Sekali lagi tepuk tangan buat tim panitia ya. Semoga kedepannya dalam bisa berkolaborasi lagi ya, lebih baik lagi ya. Anak-anakku, kami bangga, kami terharu, dan kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan terbaik dalam hidup kalian. Semoga kalian menjadi anak-anak soleha dan soleh, sukses dunia akhirat, aminin. Menjadi pemimpin masa depan yang bertakwa dan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan tadi ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah SMK, hilangin apa judul-judul apa itu ya. Secara ilmunya sudah dikasih tahu ya. Siapa tuh ya? Nauzubillah min dzalik ya. Bapak Ibu tolong dikontrol lagi HP-nya semuanya ya. Ini Bapak Ibu semua yang datang ya. Oke ya. Dan Ibu akan selipkan promosi sedikit ya. Ini mumpung ada ibu-ibunya, ada bunda-bundanya. Kalau yang sudah lulus SD ya, kami menyediakan SMP ada 2. SMP Sahid 1 di sini Jalan Bakti ya. Di Jalan Baru SMP Sahid 2. Kami mendoakan semoga kalian semua dapat negeri. Tapi nggak usah jauh-jauh, kalau nggak dapat negeri di sini aja. Lihat nih lapangannya sudah besar. Ya kami sih tidak sempurna, tapi nanti kedepannya kami akan memberikan yang terbaik buat kalian. Nah dari SD bisa ke SMP. Nah nanti dari SMP nih kalian nih semuanya nih ya, Ibu doakan semoga kamu dapat negeri. Dan kalau dapat swasta langsung ke sini aja, karena bebas uang gedung. Coba Ibu pantau atau cek, pasti ada uang gedung kalau di lain. Dan kami pasti ada diskon-diskon dan ada potongan pendaftar pertama. Jadi jangan nanti-nanti ya Ibu. Ibu, suaranya mana sih? Halo. Masya Allah. Senyum atuh Bu, orang anaknya. Tadi ada yang foto nangis. Kenapa Bu? Terharu anak saya Bu. Oh Masya Allah. Ya. SD, SMP, SMK. SD Bu. Masya Allah. Ya. Anak-anak nih yang masih
polos-polos ya, yang cantik-cantik ini anak SD ya. Masuk ya Nak ya, kalau nggak dapat negeri di SMP Sahid 1, kalau nggak di SMP Sahid 2. Nah kalau yang di SMK silakan, kalau yang mau ambil STM ya, teknik pemesinan monggo. Tapi kalau misalnya OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, di sini saja ya. Nanti ketemu guru-guru yang manis-manis kayak ibu, yang cantik, yang ganteng ya. Baik, saya pribadi memohon maaf lahir dan batin apabila di sambutan saya ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata, selamat jalan anak-anakku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kalian. Jangan lupa sekolah ini ya Nak ya, karena disinilah kalian tumbuh dan dibentuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sahid Jaya, Jaya, Jaya. Laki-lakinya melempem banget sih. Sekali lagi ya, Sahid Jaya, Jaya, Jaya. Aduh, tepuk tangan semuanya. Ya semangat dia saya. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurhayati SPD atas sambutannya.